Terima kasih. Oke. Nggih, matur nuwun, Mas Sahrul, adik-adik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Semoga sehat semuanya. Nggih. Adik-adik langsung saja karena ini sesi pertemuan coaching terakhir ya sebelum hari Kamis dan mungkin kalau tidak Kamis ya Jumat atau apa nanti kita kita tunggu info ya. Adik-adik akan menseminarkan rancangan aktualisasinya. Nah, hari ini kita akan memberikan kesempatan pada adik-adik untuk secara bergantian menampilkan ini apa namanya rancangan aktualisasinya gitu ya. Tapi sebelumnya mari terlebih dahulu kita awali kegiatan kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Monggo untuk yang Muslim kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Adik-adik begini, saya sampaikan dulu bahwa dari rancangan adik-adik yang sekian halaman itu, hal terpentingnya adalah satu, besok karena nanti setelah ini adik-adik harus membuat PowerPoint-nya kan, Izin gitu ya. Bu Amirah, Oke, pripun? nggih, untuk ini apa enggak masuk ke breakout Oh gitu saja ya. Oh karena gitu. Oh ya ya sorry pukul sorry. 13 kelompok 3 juga akan Oh gitu. coaching dengan Pak Oke Ros. oke. Nggih. Tak Lupa pikir Mas cuma Manggi. satu. Nggih, nggih Ya ya, ya nggih Bu. siap siap. Matur nuwun, nggih. Nggih, Adik-adik yuk kita pindah ke room kita kelompok satu ya. nggih, Matur nuwun Mas Pangge sudah diingatkan. nggih Bu. Pastikan sebelum pindah ada yang dijadikan co-host dulu Oh ya ya, biar sudah, bisa sudah. merekam. Nggih. Oke. Rekodnya bisa di Sudah di ini ya, sudah direkam ya. Nggih, baik. Sudah bergabung semua belum? Tadi ya wis engko penyusul. Toh nanti ada rekamannya gitu ya, yang lain biar bisa mengikuti. Jadi gini, adik-adik, dari rancangan Anda itu ada bagian-bagian penting yang nanti pada saat Anda seminar itulah yang wajib Anda sampaikan, gitu ya. Karena waktu presentasi besok hanya 10 menit, adik-adik. Ya, jadi jika perlu latihan nanti, latihan presentasi yang waktunya maksimal 10 menit gitu. Yo, coba kecepatan, ya. Maka nanti fokuskan termasuk paparan Anda itu nggak usah copy paste persis semua isinya rancangan nggak usah gitu. Tapi yang penting adalah satu apa namanya halaman judul paparan itu mesti ya judul aktualisasi Anda pastikan merupakan ini solusi yang Anda tawarkan gitu ya. Jadi judul harus berupa solusi gitu. Solusi atas core issue yang adik-adik angkat gitu. Core issue itu ya kemarin adik-adik mengambil 5 masalah sudah ditapis dengan APKL ketemu tiga ditapis dengan USG ketemu satu. Nah, satu itulah yang disebut dengan core issue gitu nggih. Nah, core issue itu nanti Anda jadikan judul tapi sudah dikemas kalimatnya menjadi kalimat yang itu solusi. Gitu. Kalau masih core issue kan kalimatnya belum optimalnya, kurang optimalnya kan gitu ya, kurang lebih ya. Nah, jangan sampai itu dijadikan judul ya. Misalnya gini, kurang optimalnya pembelajaran Mapel X di Madrasah Y, itu misalnya ya. Nah, maka nanti Anda mengoptimalkan pembelajaran yang saat ini menurut Anda masih tidak optimal itu dengan cara apa gitu. Nah, misalnya Anda mengoptimalkan dengan memanfaatkan apa platform tertentu gitu. Maka nanti judul Anda bisa jadi bunyinya adalah optimalisasi pembelajaran Mapel X melalui pemanfaatan atau penggunaan apa di madrasah mana gitu. Beda ya adik-adik ya, sama-sama ada kata optimalisasi tapi yang satu statementnya negatif, satunya lagi statementnya positif karena solusi. Gitu ya, jangan sampai nanti Anda paparan tiba-tiba yang muncul judul kuwi jek judul
masalah gitu ya. Nanti jangan sampai lu ki sing bimbing sopo kok kalimatnya masih begitu. Itu ya, itu yang pertama. Jadi setelah judul dengan kriteria seperti itu, yang kedua, Anda langsung saja eh, apa namanya? Ya, boleh ada pengantar sedikit ya, latar belakang sedikit gitu, boleh, tapi latar belakangnya harus menguatkan mengapa Anda mengambil judul itu gitu ya. Makanya yang ada andai kata nggak usah tentang profil madrasah, ora usah nguntek-entek inggon itu. Sampaikan saja saya guru atau saya prakom, saya apa di tempat ini dalam rancangan ini saya mengambil judul ini karena ada kondisi begini-begini. Nah, yang itu boleh Anda tulis di latar belakang gitu ya. Kalau mau ada itu. Terus nanti tujuan boleh ditambahkan. Jadi mengapa Anda mengambil judul itu, latar belakangnya apa, tujuannya untuk apa, aktualisasi yang Anda akan lakukan gitu ya. Terus setelah itu langsung saja APKL-nya munculkan ya. Langsung APKL sampai nanti Anda menyatakan ada 3 ranking tertinggi itu, terus Anda tunjukkan USG-nya. Setelah itu langsung fishbone gitu ya. Langsung fishbone. Di fishbone itu pastikan kalimat Anda sudah jelas. Gitu. Di fishbone itu Anda berikan tanda mana solusi Anda itu berangkatnya dari masalah yang mana yang Anda tandai tadi. Gitu. Nek wis fishbone langsung ke gagasan Anda itu seperti apa untuk mengatasi masalah. Kalau sudah begitu, langsung saja ke matrik. Ya, matrik apa namanya kegiatannya apa, tahapannya bagaimana, outputnya apa, kaitannya dengan berakhlak itu bagaimana, kaitannya dengan nilai-nilai organisasi seperti apa, terus setelah itu terakhir penjadwalan, dah selesai, itu aja. Itu itu yang waktunya, kalaupun Anda mau bereksplorasi itu di bagian itu saja, nggak usah tambahi sing macem-macem, ora usah gitu. Gitu ya adik-adik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong pastikan ini nanti PowerPoint Anda itu menarik untuk dilihat gitu ya. Menarik untuk dilihat. Jadi ojo mau isinya tulisan toh itu. Anda sudah belajar tentang bagaimana mencirikan smart governance itu ya. Ada pemanfaatan teknologi. Ayo PowerPoint-nya itu buat yang menarik gitu, yang tidak monoton di sini mau ngopi paste isinya rancangan gitu ya. Ini bukan PowerPoint gitu. Gitu ya adik-adik ya. Terus karena ini yang menemukan masalah Anda, yang mencarikan solusi Anda, yang merancang PI pelaksanaannya Anda, maka pastikan Anda menguasai betul apa yang Anda tulis ya, supaya nanti ketika ditanya lebih lanjut, dikonfirmasi oleh apa penguji itu Anda bisa menjawab. Gitu ya, clear ya. Wes. Itu penjelasan umum dan apa ya mengarahkan Anda untuk mempersiapkan hari Kamis atau Jumat gitu ya. Sekarang Anda silakan paparan. Eh, Paparan Anda nanti langsung saja tunjukkan yang tadi saya sebut gitu. Judulnya opo, APKL piye, terus gitu. Yang poin harus besok dipresentasikan. Saya mau lihat bagian itunya. Kemarin yang tak minta untuk paparan urutan pertama siapa, kedua siapa, ketiga setelah itu bebas. Tapi satu, dua, tiganya sesuai yang kemarin saya info. Yuk, silahkan langsung. Ya Bu, baik Bu. Izin share yang pertama. Siapa kemarin? Yang pertama, saya lupa orangnya, tapi saya ingat kalau saya meminta besok paparan pertama, besok kedua, besok ketiga itu ada kemarin. Coba Raisen, 3 orang yang kemarin saya minta untuk paparan urut itu siapa? Saya Bu. Raisen dulu. Ya. Pakai itu, Mas Makrus, oke. Pertama ya Mas Makrus ya kita ya. Terus Mas Ali, satu lagi Mbak Adel, ya. Oke, Saya baik, ketiga, Bu. silakan. Monggo, langsung share screen, Mas. Baik. Kok cilik Kelihatan banget? nggak, Bu? Iya, kelihatan tapi tidak terbaca loh, Wong cilik banget ya.
Mohon Anda maaf Bu pakai, lagi. Ini pakai HP Bu. Mohon untuk saya nomor oh, 3 aja Bu. Saya tak benerin di ya, ya, laptop ha, ini. ha, ha. Oke, oke. Boleh, yuk Mbak Adel, nek ono. Mbak Adel, nanti Mas Makrus nomor telu. Ben benekke device-nya dulu. Oke. Mm-mm. Judulnya apa Mbak? Langsung aja ya, agak cepet ya. Judul. Judul Penguatan Moderasi Beragama Generasi Muda Kristen di Kabupaten Temanggung. Melalui apa Mbak? Itu normatif banget. Mela- Melalui apa? Nanti tambahi. melalui komunitas remaja Kristen, Bu. Ya, boleh. Itu ya, nanti tambahi ya. Terus, saya lihat ke terus geser ke bawah, langsung ke APKL-nya kita lihat. Coba deskripsi isunya apa Mbak? Deskripsi isunya sebelum ke situ. Lihat deskripsi isunya. Sebentar. Mm-mm. Terus, itu yang nanti Deskripsinya, Anda angkat ya. Itu yang diangkat nanti ya. Yang masuk APKL itu ya. ya baik Ibu. Mm-mm. Yuk, coba sekarang ke APKL. PKL-nya ini, Bu. Mm-mm. Yang pertama, kurangnya pengetahuan moderasi beragama di kalangan remaja Kristen Kabupaten Temanggung. Yang kedua, belum optimalnya pelayanan penyuluhan agama Kristen di Kabupaten Temanggung. Yang ketiga, kurangnya kompetensi penyuluh agama Kristen dalam menggunakan media sosial untuk penyuluhan. Yang keempat, minimnya partisipasi remaja Kristen dalam kegiatan pembinaan iman dan moderasi beragama. Yang Gimana? kelima, Yo, rungono lokusnya gue. Ya toh, belum ada lokusnya itu. Itu remaja Kristen di mana coba? oh Nah, iya, engkau dilengkapi. Nggak usah dijawab lisan, tapi cukup nanti dilengkapi saja gitu. ya, Terus langsung ke baik bawah. Ibu. Sama ya, nomor 34 itu engkau dilengkapi itu. Wong nomor Iya, 1, 2, 5, 4, 5 nya ada lokus kok. Yang bawah belum. Yuk, terus. baik Bu. 34 lengkapi. 34. Nah, Heeh, di terus. sini PSG-nya ini. Itu fishbone, kok fishbone, apa Oh, namanya? Yang Fishbone. USG-nya sudah cocok sama itu ya? Rankingnya tadi ya? Yang ini USG-nya. Mana? Heeh. Oh, Yang ini. atas, yang atas. Anda pakai anu nggak? Ini Moves Bu. nggak? Heeh. Ya, itu diambil dari 3 ranking tadi ya? Iya Bu. Ya wes, terus. Seperti kalimatnya nanti kok koyone dah. Sekarang itu apa itu? Ini Fishbone-nya yang ini Bu. Mm-mm. Ini yang kalau Mbak, itu mainnya nanti kurang. fontnya agak dikecilkan ya. Fontnya yang di main, material method itu loh yang panah-panah kecil-kecil itu fontnya agak dicilik kayak itu terlalu besar itu fontnya, jadi ruwet gitu. Ya, Oh iku iya. nggone sing kanan sing di, sing kiri sing di, jika perlu dikotai rak popo. Ya Ya, baik. diatur. Heeh. Itu masih kurang ini. Coba lihat dulu apa tadi? Ini apa? Ini. Core isunya kurangnya pengetahuan moderasi beragama di kalangan remaja Kristen Kabupaten Temanggung. Mainnya kurangnya pembentukan komunitas penyuluhan berkelanjutan. Kurangnya Kok kurangnya pengetahuan. pembentukan komunitas itu piye kuwi? Itu nanti di metode itu Mbak, yang kurangnya komunitas atau minimnya jumlah komunitas itu bukan metode ya. Kalau Anda bilang tidak ada pembentukan atau belum ada komunitas itu atau ada komunitas baru sedikit, itu masuknya nanti di material gitu ya. Jadi Baik, belum Ibu. ada itu komunitas gitu. Tapi kalau pemahaman penyuluhnya yang kurang, oke masuknya ke men gitu ya. Kalau kurangnya konten, betul masuk ke material. Rendahnya kesadaran penggunaan medsos, oke itu masuk. Yang nomor 1 kiri atas itu Mbak, kurangnya pembentukan itu bukan di situ tempatnya. Masuknya di metode nanti. Oh iya, baik, Ibu. Terus pendekatan penyuluh kurang interaktif, belum ada metode pemanfaatan media. Maksudnya piye gue? Maksudnya belum ada metode penyuluhan dan pemanfaatan media sosial, Ibu. Saat Kalau di penyuluhan tidak Kabupaten pakai Temanggung media tuh belum gitu ada. maksudnya. Apa, Bu? Penyuluhan yang selama ini dilakukan nggak pakai media gitu maksudnya.
Iya, Ibu, Nah, benar. ya udah nanti kalimatnya dibuat begitu. Jadi penyuluhan yang dilakukan selama ini tidak menggunakan media atau hanya dilakukan secara konvensional itu gitu boleh. Gitu Baik, ya. Ibu. Wes, engko ditandani lagi. Terus sekarang apa gagasan Anda? Gagasannya, em, ini ada gagasan kegiatan. Yang pertama, identifikasi masalah dan konsultasi awal. Setelah itu, penyusunan rencana kegiatan dan konsultasi rancangan. Yang ketiga, koordinasi lapangan. Setelah itu, melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatannya pertemuan untuk komunitas belajar. Setelah melaksanakan kegiatan, dilanjutkan dengan evaluasi atau tindak lanjut. Mbak, itu sing cetok anu, Mbak. Kegiatannya sing cetok. Misal nih, misal melaksanakan kegiatan itu kegiatan apa? Oh, Harus kegiatan sesuaikan dengan judul Anda tadi gitu ya. Saya balik yang nomor satu. Nomor satu. Ya, identifikasi masalah mana yang lebih Anda dahulukan? Konsultasi dengan mentor dulu, apa Anda ke lapangan dulu ngulek data, ngulek informasi? konsultasi Lah dulu ya. iyalah, kok itu tempatnya di situ. Jadi konsultasi mentor dan coach itu harus di awal gitu. Baru setelah itu apa? Ya. Identifikasi masalah. Jadi ini sudah bukan identifikasi masalah lagi ya, tapi gagasan Anda itu loh Mbak, sing kaitane jadi kalaupun Anda ke lapangan, survei, wawancara, observasi, bukan lagi mencari isu gitu, tapi melihat apakah di apa namanya di daerah itu, di wilayah penyuluhan Anda itu sudah ada ini apa namanya? Mau apa Mbak sing arep dibentuk apa jenenge sudah ada komunitas-komunitas belum? Kalau ada komunitas itu komunitas opo? Komunitasnya berjalan atau enggak? Lalu apa masalah yang timbul itu yang harusnya Anda identifikasi, bukan identifikasi untuk mencari isu yang Anda buat ini bukan loh ya. Hati-hati loh. Ya. Iya. Terus baru ngono yang kedua menyusun perencanaan lah. Itu kalau mau nyusun rencana kegiatan, ya itu berarti dasarnya masalah yang Anda temukan tadi gitu. Jadi komunitasnya ada berapa nantinya. Itu Anda perlu ngolah data, mungkin pemetaan data apa namanya calon yang mau Anda berikan penguatan atau penyuluhan gitu. Masalah mereka apa? Itu ada tahapan itu. Anda harus mapping dulu gitu. Nah, nek wis mapping baru Anda menyusun untuk komunitas mana memerlukan layanan penyuluhan yang seperti apa. Kalau nanti perlu ada penguatan tertentu, nah itu nanti tinggal dijadwalkan, gitu Mbak. Penyusunan jadwal, macam-macam itu harus ke sana. Jadi kalimatnya ojo sing umum ngono kuwi Mbak. Koordinasi lapangan ini mengkoordinasikan apa? Melaksanakan kegiatan-kegiatan apa yang Anda lakukan, gitu. Harus jelas ya. Nah ini Ah, orang membaca nggak punya gambaran ini Mbak. iya, baik, Ibu. Ya, oke. Terus coba lihat matriknya kayak apa. Itu nanti dibenahi lagi, termasuk langkah-langkahnya ya. Iya, baik, Ibu. Baik, mana ya? Hmm, Sebentar. Ini, Nah, metriknya itu ini. nanti begitu ya, otomatis disesuaikan itu, termasuk analisis dampaknya itu apa. Jadi kegiatan Anda boleh apa konsultasi atau apa ya, ya konsultasi awal dan apa identifikasi masalah itu boleh. Tapi tahapannya mau dibenahi ya. Jadi konsultasi mentor, menggali atau mencari data di wilayah binaan atau wilayah penyuluhan gitu. Terus nanti pemetaannya, olah datanya itu mau masuk ke situ sekalian atau Anda buat menjadi menjadi kegiatan yang berbeda gitu. Kalau menjadi kegiatan yang berbeda berarti kegiatannya adalah eh, pengolahan data atau pemetaan apa? Pemetaan ini apa namanya? Istilahnya apa itu? Binaan Anda itu loh, yang Anda beri penyuluhan itu jenenge apa itu?
ya. Warga binaan. Nah, gitu, pemetaan warga binaan gitu ya. Baik pemetaan masalahnya, pemetaan kebutuhan penguatannya, termasuk apa nanti kegiatan yang Anda rencanakan untuk mereka, itu dipetakan sampai di penjadwalannya. Kan gitu. Lah nek wis baru menyusun rencana kegiatan penyuluhan. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti kegiatannya apa? Mungkin salah satunya nanti yang memberikan penguatan selain Anda harus gitu. Nah, nanti ada Pak Kemenak yang akan memberikan materi. Itu silakan saja. Terus ngobar ngono, apa follow up-nya? Apa kegiatan yang menjadi tindak lanjut di komunitas itu nanti Anda bersama apa binaan Anda itu nanti mau melakukan apa? Gitu kaitannya dengan penguatan umat tadi supaya tadi selama ini ketika pemahaman terhadap moderasi kurang, apa yang muncul gitu ya, rendahnya toleransi, banyak banyak apa ini gesekan antar antar warga. Kalau ini remaja, ya banyak tawuran antar mereka, banyak perselisihan. Nah, itu piye cara Anda mengatasi? Kan nggak cukup cuma diberikan apa namanya penjelasan saja atau penyuluhan oleh Pak Kemenak gitu kan. Anda mau mengintervensi dengan apa supaya mereka itu lebih harmonis gitu ya. Itu aksi nyata Anda harus ada. Nek ora yo ini berarti Anda kegiatannya nggak ono mengandalkan Pak Kepala tok iku nggo. Nggak boleh gitu, gitu ya. Ya, baik Ibu. Oke. Wes, itu saran saya nanti ditindaklanjuti. Penjadwalannya sudah dibuat jadwalnya? Eh, Ya, nanti jadwal disesuaikan. Nanti disesuaikan ya. Yang penting tadi bahan-bahan yang perlu Anda gunakan untuk memperbaiki semoga sudah tertangkap ya. ya, Nanti kan ada rekamannya, nanti diputar lagi, dipelajari lagi biar Anda paham itu. Oke, sudah? baik Ibu. Heeh. Kita lanjut ke siapa mau Mas Ali koyone ya. Terima Ibu, kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Stop share dulu, ganti Mas Ali. Ibu izin share. Ye, silahkan. Kita agak cepet ya, biar nanti kawannya banyak yang bisa paparan ini. Syukur-syukur semuanya bisa paparan, karena kita hanya punya waktu sampai jam 2. Jam 2 saya harus sudah pindah ke angkatan lain. Ibu Monggo sudah kelihatan Mas. Ibu? Ye, boleh diperbesar Mas? Agak di Oke. zoom? Nggih. Nggih. 2 klik, 2 kali klik, 1 kali lagi Mas. Nggih, pun monggo. Untuk rancangan aktualisasi yang saya ambil adalah optimalisasi pelayanan duplikat buku nikah melalui digitalisasi akta nikah di Kawah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Oke, ye, langsung aja kita lihat APKL-nya. Sambil latihan ya adik-adik ya, biar bisa paparan tidak lebih dari 10 menit. Untuk analisa isu yang ada di KUA Karanganyar, itu saya ambil ada 5. Yang pertama, kurang maksimalnya pelayanan duplikat buku nikah di KUA Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Yang kedua, masih tingginya angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Yang ketiga, belum optimalnya bimbingan perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Yang keempat, belum akuratnya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Dan yang kelima, kurang optimalnya pengarsipan duplikat nikah di KUA Kecamatan Karanganyar, Oke, Purbalingga. oke, langsung ke fishbone-nya Mas, langsung ke fishbone. Untuk fishbone-nya Mm-mm. yang saya warnai ini adalah permasalahan yang ada untuk Mas dari diklik segi panah yang ke bawah itu Mas. Itu loh maksudnya ben ketok kabeh ora no. Nah, dikit lagi. Wes, ya, monggo. untuk yang Nanti fontnya mungkin agak dicilik ya Mas. Itu kan rotok kegedean itu. Jadi rak rapi, ben ketok rapi gitu loh. okay. Yuk, monggo. Untuk yang pertama dari segi aspek sumber daya manusia kurang mengoptimalkan digital akta nikah Maksudnya apa Mas? Yang kurang mengoptimalkan itu sopo? dari segi pegawainya. Lah iya pak tulis toh. Itu aktornya siapa ki kudu jelas ya. Di Fishbone itu nggak boleh remang-remang. Itu kudu cetok.
Maksudnya tidak mengoptimalkan digital akta nikah ki apa, Mas? Si Terkadang pegawainya ngopo? karena kurang apa masalah kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan perangkat lunak Ah, sopo sing nggak mampu itu sopo? dari pegawainya. Nah, ya itu ditulis begitu, pegawai KUA mana itu, pegawai para pegawai atau para petugas pencatat nikah belum em, bisa, belum terampil, itu gitu Mas, kalimatnya yang cetha, ya. Anda kalau fishbone-nya ora cetha, nanti ngatas ini yo ora jelas meneh gitu. Baik, Bu. Itu bedone sing warna yang atas sama yang bawah apa kuwi Mas? Nah, itu sama enggak. Itu tadi loh, kurangnya mengoptimalkan digital karo kurangnya kemampuan mengoperasikan perangkat lunak iki bedone apa? Sama Bu. Oh lah iya kok piye kok sama? Ayo digoleki meneh. Wis arep seminar kok jek bingung ning nggone Fishbone iki piye? Ayo cari penyebabnya apa gitu. Nggih. Ya. Jangan dua di kalimatnya kudu cetha, nggak boleh kalimatnya ndadak ditakoni kuwi apa kuwi maksudnya, nggak boleh gitu. Ya. Baik, Bu. Terus yang kanan. Untuk material perangkat komputer yang digunakan sudah tidak support dan juga pemohon tidak melampirkan dokumen bukti kejelasan kapan menikah. Karena ada saja orang dulu lupa dalam tanggal Mas, atau nek hari pemohon tanggal. tidak melampirkan itu masuknya ning nggone metode apa material? Maksudnya ke material Bu dalam segi bahan. Ya, kalau begitu, kalau Anda menyebut pemohon tidak melampirkan, itu masuknya metode itu. Jadi cara si pemohon itu apa namanya mengajukan dokumen itu dia nggak jelas gitu, Mas. Jadi dokumen yang diajukan itu si pemohon nggak lengkap. Itu cara itu. Kalau di situ harusnya dokumen pengajuan opo, bentuknya seperti apa kondisinya gitu. Jadi material itu bukan menyebut orang atau cara kerja orangnya. Nek tentang cara kerja orangnya itu metode, Mas. Nek material itu apa yang ada, apa yang digunakan dan itu kondisinya tidak sesuai standar gitu. Ora duwe laptop, ora ono internet, ora ono pengajuannya mung nganggo kertas, we kertasnya kesuntaan wedang. Nah, ngono kuwi Mas. Itu masuknya material itu. Nek pengajuannya selama ini dititipke wong sing nampa ya sak-sake ling nyimpen orang genah. Nah, itu metode itu. Gitu Mas. Kudu bisa bedake lo ya. Kalau Baik. masih belum bisa membedakan nanti treatment Anda ya ini. Nah, kalau itu belum tersedianya ruangan, itu kira-kira cocoknya neng di. Belum ada ruang untuk arsip digital. Itu kira-kira neng di Mas Manggone. Material, metode apa milieu? Teng- Belum punya ruangan. Lingkungan Ngono Bu, ki melu apa? di lingkungan. Kok lingkungan? Hah? Ya jelas material tuh ya. Oh, belum punya ruangan ini, belum punya laptop, belum punya ini, iku kabeh, iku masuknya nek urusannya karo sarpras, masuknya material Mas. Piye lho? Sesuk wis mau ujian nih, cek bingung ngono ki piye? Eh? Baik, Bu. Terus, yang Nggih. lain apa lagi? Untuk metode ini masih kurang, nggih. Pegawai masih menggunakan cara manual dalam mencatat. Ah, itu betul di situ tempatnya. Tapi kayak iya, pegawai ya dalam melayani para pegawai pencatat nikah itu masih secara manual. Kurangnya penerapan SOP, sing kurang menerapkan sopo? Pegawai. Customernya, pelanggannya, atau pegawai KUA nih? Ini aku kudu cetha, Mas. Nggih. Nah, ya, SOP-nya Baik, sudah Bu. punya belum? Sudah ada Bu. Sudah ada, ya wes. Berarti SOP ini jenis sudah ada, tapi eh, penggunaannya Belum belum gitu maksimal. ya. Baik. Kurangnya mengevaluasi, kurangnya mengevaluasi, ya kurangnya evaluasi, ngono to, Mas, dan perbaikan. Hati-hati untuk ini. Sopo sing ora mengevaluasi sopo? Pegawai Bu, dari pegawai. Hmm? Dari para pegawai. Ya lah iya, kalimatnya sing cetha. Gitu ya. Nanti Baik, Bu. didandani meneh. Engko nek kene rung clear
bingung. Coba lihat apa solusi Anda? Kegiatan apa yang Anda rencanakan? Untuk kegiatan yang saya rencanakan, yang pertama meningkatkan kompetensi petugas pelayanan digitalisasi buku nikah. Yang Maksudnya kedua, apa itu, Mas? Itu nanti yang melaksanakan siapa itu? saya Bu, Hah? saya sendiri. Nah, Oke. Meningkatkan terus? kompetensi petugas pelayanan digital buku nikah. Yang kedua, mengoptimalkan SOP pelayanan duplikat akta nikah. Yang ketiga, Iya, mencatat Mas. Wong itu Anda yang mau melaksanakan kok Anda mengoptimalkan SOP, Anda meningkatkan kompetensi, kok nanti outputnya apa itu? ya kan karena di awal dalam isu Ini wae. Coba jenengan cerita Anda nanti mau melakukan apa, wis? Bayangannya nanti Anda nggak usah lihat ini dulu. Anda dengan adanya belum optimalnya pencatatan nikah tadi, Anda mau melakukan apa? Sing meh dilakoni Mas Ali dhewe piye? terkait dengan RA, berarti saya nanti akan membuat digitalisasi akta nikah Piye carane piye? melalui melalui digitalisasi Lho lah ya kok Google Drive. mau nyebut Oke, digitalisasi. Konkretnya digitalisasinya itu gimana? melalui Google Drive Bu. Nanti Google Drive. ya, Nah, nek Anda mau membuat Google Drive, langkah Anda gimana pertamanya? Intinya harus nggak Google Drive gitu toh. Terus gitu. apa nanti? Langkah Anda apa pertama? Sampai nanti coba ini langkah yang Anda siapkan ini sehingga Google Drive di bagian mana itu? Bagian sini Bu, pencatatan akta nikah melalui Ya itu judulnya mencatatkan akta nikah kok, orang nggak Google Drive kok. Oke. Ayo, kegiatannya Arab nyatet nikah apa nggawe Google Drive? Pencatatan akta nikah di dalam Google Drive. Lho lah, ya berarti yang Anda mau buat itu menyiapkan Google Drive apa fokus ke pencatatan nikahnya? Berarti menyiapkan Google Drive dulu Lho lah kemudian iya itu loh sing kudune mbok tulis Mas. Jadi kegiatannya kok sampai perlu eh, tiba-tiba nggawe Google Drive itu tahapannya opo gitu loh. Misal Anda melakukan analisis kebutuhan gitu ya, melihat bagaimana kondisi data-data pencatatan nikah selama ini piye modele, pengarsipannya bagaimana itu Anda telusuri dulu. Anda menghimpun data dulu. Terus dengan kondisi itu Anda konsultasikan ke mentor, Anda mau intine dokumen arsip-arsip itu nanti tidak dalam bentuk manual tapi disimpan secara digital gitu. Nah, untuk proses mendigitalkan langkah Anda apa gitu loh. Yang digital ini yang baru mau daftar atau termasuk sing wis ngarsip sekian lama itu Anda mau digitalkan. Itu nanti kan ada tahapan nih gitu. Nah, ini Anda mau mengatasi yang mana ini? Nyiapke untuk yang belum tercatat atau mendokumentasikan yang sudah ada semula manual menjadi digital. Anda ambil yang mana? Atau dua-duanya? dua-duanya Bu. Nah, nek dua-duanya tahapan Anda loh belum menunjukkan ke sana gitu, Mas. Nek dua-duanya berarti nanti SOP ini bisa jadi Anda harus memperbaiki kan gitu. Terhadap yang baru daftar, iku engko piye prosesnya. Terhadap yang sudah ada datanya supaya bisa menjadi data dan iso Anda upload ke Google Drive tadi, engko prosesnya piye itu di sini kudu ono, Mas. Nah, ini saya belum mendapatkan gambaran tentang itu gitu. Nah, itu untuk menguatkan komunikasi dan informasi barang ki maksudnya apa? Anda mau melakukan apa itu? Karena dalam isu itu kurangnya masyarakat mengetahui informasi tentang, Lah ya itu berarti Anda mau melakukan apa itu namanya? berarti Nek melakukan masyarakat yang semula nggak ngerti, ben dadi ngerti itu Anda melakukan apa? sosialisasi. Nah kan ngono tuh Mas. Jadi kegiatannya mensosialisasikan opo gitu. Lah sebelum Anda melakukan sosialisasi, apa yang perlu Anda lakukan sebelumnya gitu loh. Jadi yang urut ngono Mas. Pertama opo, berikutnya opo, setelah itu opo, itu kudu cetha. Gitu toh. Jadi intinya kan Anda pengen sing disosialisasikan itu kan meh woro-woro toh halo warga KUA mana Karanganyar. Heeh.
Itu Ya. sekarang kalau mau mencatatkan nikah itu tidak hanya apa offline ya, saiki ono online nih, biar nanti lebih aman. Kan gitu toh, nanti harus gini lah. Itu yang mau Anda sosialisasikan. Jadi Anda kan harus nyiap ke drive-nya dulu, menyiapkan konten untuk nanti sosialisasi, nek menggunakan apa namanya? Terserah nanti pakai banner kah, pakai medsos kah, itu Anda harus apa namanya, ojo gitu tuh membuat media informasi, banner atau brosur, membuat ini, tapi Anda di sini eh, belum belum jelas rencananya gitu, ya. Coba jadwalnya lihat, nanti ditoto meneh. Saya khawatir nanti Anda ketika dikonfirmasi pengujinya bingung kok. Coba jadwal langsung, langsung ke jadwal. Kayak ngopo, lin jadwal. Ini. Untuk kegiatan pertama meningkatkan kompetensi pelayan duplikat buku Iku nikah. kok diganti Mas, kalimatnya aja ngono. Itu tidak memberi gambaran, nek meningkatkan kompetensi itu eh, apa ya, bayangannya itu tidak hanya untuk Anda gitu, tapi untuk semuanya. Lah, Anda nanti wujudnya melakukan peningkatan kompetensi ki opo gitu. Nggak jelas itu. Nek mau memahami regulasi dan itu bukan Anda sendiri kalau begitu gitu. Beda kalau Anda misalnya apa menginventarisir kebutuhan atau menghimpun data yang akan ditindaklanjuti dan itu nanti Anda langkahnya ono konsultasi mentor. Podo karo saran saya ke Mbak Adel tadi. Coba lihat yang bagian mana ini? Lah kuwi sing menguatkan komunikasi kuwi ndi? Waktune kapan? Anda beri waktu berapa lama itu? Selama 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu tadi apa yang mau Anda lakukan itu? Melakukan sosialisasi di beberapa Loh lah, desa ya yang ada di sosialisasi itu Kecamatan kan harus Karanganyar. ada bahan-bahannya toh. Bahan-bahannya Anda menyiapkannya kapan itu? Itu nanti semuanya saya ngelakoni Anda sendiri loh ya. Bukan mau diserahkan ke orang lain itu. Itu pertimbangan lagi ya. Nih, anu Mas, lem merapikan rodok tenanan nih. Nah, nggak gitu nanti Anda ditanya apa penguji Anda nggak bisa jawab nanti. Kalau kalimatnya modelnya masih begitu, ya. Ibu. Ya. Kalimatnya belum operasional itu Mas, kegiatannya masih eh, saya masih belum clear itu. Mending misalnya tadi ya pertama Anda menghimpun data dulu gitu. Terus setelah itu Anda misalnya apa? Mendokumentasikan atau apa ya istilahnya itu ya, mengkonversi data-data itu menjadi data digital. Jadi mbok di-scan apa di piye gitu ta Mas? Ben dadi file PDF, engko ben iso diupload, mbok difoto, mbok piye terserah. Itu bagian dari tahapan apa mendigitalkan tadi. Setelah itu Anda kemudian membuat Google Drive-nya. Itu jadi tahapannya gitu loh Mas. Membuat Google Drive. Terus apa meneh? Menyiapkan konten sosialisasi. Nah, gitu ya. Nanti ditoto meleh. Nggih, Ya. Pun. Oke. Diperbaiki dulu. Ada yang perlu Anda tanyakan, dah? Belum ada, Bu. Ya. Belum, ya, wes berarti tindak lanjut aja ya. Besok untuk seminarnya semoga sudah lebih rapi ya ketika dibaca nanti dan dipresentasikan. Oke, stop share. Yuk, saiki Mas Makrus sudah join lagi belum, Mas Makrus? Ya, oke. Itu Bu. Monggo, judulnya apa? Oke, judulnya tentang digitalisasi penyimpanan arsip akta nikah di KUA Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Ibu. Terus langsung ke bawah. Di ke bawah ini, Mbak. Dari APKL ini Bu yang saya angkat. Mm-mm. Pertama, belum optimalnya sosialisasi alur pendaftaran pernikahan di KUA Kokap. Yang kedua, kurang optimal bimbingan nikah dari sisi pengolahan keuangan keluarga di KUA Kokap Kabupaten Kulon Progo. Yang ketiga, kurang optimalnya penyuluhan agama menggunakan media sosial.
Yang keempat, kurang optimal penyimpanan berkas arsip nikah di KUA Kokap Kabupaten Kulon Progo. Yang kelima, kurang optimalnya layanan informasi KUA Kokap Kabupaten Kulon Progo di media sosial, Bu. Ya, ini jane cek nganu ya, Mas. Anda itu masih berada di tataran menyampaikan sebab itu. Belum semuanya sudah sampai pada menjelaskan dampak itu. Ya, contohnya misalnya belum optimalnya sosialisasi alur pendaftaran nikah. Nah, itu sebab itu. Lalu akibatnya apa ketika alur pendaftaran nikah itu tidak tersosialisasikan dengan baik? Dampaknya apa? Terus podok nomor loro yang ngono, kurang optimalnya bimbingan nikah. Itu ono tambahan dari sisi pengelolaan keuangan ini maksudnya apa, Mas? Ya, mungkin pas sebelum dari TPNS kan saya dulu jadi pendamping UMKM, Bu. Mungkin pas waktu pembimbingan nikah itu rencana ada materi tentang keuangan atau tentang mengurus keuangan terus ibaratnya ada penambahan materi tentang pengelolaan keuangan Nah, kayak gitu, Bu. Anda harusnya melihat lebih ke dampaknya gitu loh, Mas. Melihat ke dampaknya. Jadi ketika bimbingan nikah itu materinya tidak lengkap gitu ya. Jadi maksudnya dari sisi itu materi ini ngono toh. Iya, Bu, dari sisi Nah, materi. ya, ya itu jadi nggak usah masuk ke situ gitu. Nggak usah ditulis, ya, nggak usah ditulis. Pokoknya belum optimal gitu. Ya, Oh, belum apa yang optimal. menyebabkan tidak optimal, bagian mana yang belum optimal itu nanti yang Anda intervensi gitu atau Anda mengambil sisi yang lain sebagai dampaknya ketika bimbingan pernikahan ternyata tidak memasukkan di situ materi tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga, maka apa yang terjadi? Masyarakat Anda gimana selama ini? Itu loh. Itu sih jenenge analisis dampak itu melihat akibat itu, Mas. Dan itu yang harusnya ditulis di situ. Kurang optimalnya penggunaan penyuluhan dengan medsos. Gitu lah. Nek penyuluhan mung manual, konvensional, dampaknya opo terhadap masyarakat. Itu. Ya toh, kan masih bisa dicari dampaknya itu. Ini kan semuanya sebab ini. Kurang optimalnya penyimpanan berkas arsip nikah gitu. Itu apa yang menjadi akibatnya? Nek Hmm. penyimpanan berkas arsip itu berkas ya itu apa yang timbul apa akibatnya? Iya, mudah rusak, Bu, yang Lah mana? iya gitu ya. Jadi belum optimalnya itu oke nanti Anda cek itu. Gitu ya. Nanti Iya, Bu. dibenahi gitu. Terus langsung ke fishbone aja. Itu nanti semua ada lokusnya ya. Yang belum ada lokusnya nanti ditambahi. Tadi masih ada yang belum pakai lokus itu. Terus langsung geser ke fishbone. Eh, pastikan nanti dibenahi loh ya. Yo. Mm-mm. Ya, oke. Dari Men itu keterbatasan pengetahuan tentang pengolahan arsip digital, Bu. Yang Sing terbatas apa ayo padha mau wonge kudu cetha wong nyebut men kok ora dicethake men sapa. pegawai, Bu. Seharusnya ketambahan pegawai, Bu. Lah iya Sampai nanti kita- dilengkapi gitu. Ya, Bu. Heeh, terus Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia, Bu. ya aku sumber daya manusia apa? Manusia pertanian, peternakan. Cetak Pegawai, ngono. Bu. Lho lah iya. Jadi Oke. misalnya gini, jumlah petugas pencatat nikah kurang. Ngono kan cetha to, Mas. Oke, Bu. Nah, lah iya nggih ning ora kepanggih wong winginane yo. Ayo, terus. Kurang kesadaran. Ini yang main kurang pegawai semua, Bu, ini, Bu. Ayo wes, ngerti toh? Jajal, Oke, ayo Bu. diwaca karo dikoreksi dhewe Jal. Oke. Yang main kurangnya kesadaran untuk menertibkan arsip nikah dengan baik. Harusnya Harusnya pegawai, pegawai apa? Oh, pegawai satpam. kurangnya kesadaran pegawai untuk menertibkan arsip nikah Pegawai apa? dengan Ayo, baik. pegawai yang mana? Apa semua Pegawai pegawai KUA? tidak, Bu, Oh lah pencatat. iya, dispesifikan ya, yang harus punya eh, kesadaran untuk tertib arsip kuwi sapa? Berarti kan ya petugasnya toh. Iya, Bu. Petugas petugas arsiparis ya atau arsiparis kurang teliti, kurang tertib dalam ngono Mas kalimatnya ya.
Ya Bu. Engko dandani neh terus yang material. Materialnya belum adanya penyimpanan digital seperti Google Drive Bu. Belum Ya ada. wes boleh. Berarti cara nyimpennya masih manual gitu toh. Manual Bu. Aku Nggih. ingko itu nanti masuknya di metode. Coba ada ndak? Oh Oh itu masih itu arsip nikah masih dalam bentuk fisik ya. Itu berarti cara kerja ketika materialnya tadi belum ada Google Drive, maka cara kerjanya ibu mau jilid nggih, manual gitu. manual Ibu. Nah gitu ya. Ya, Bu. Terus, apa meneh? Belum adanya arsip nikah bentuk scanner Bu. Di PDF kan belum ada. Yo ora anu toh dalam bentuk soft soft file gitu toh Oh Mas. Ojo softfile ya Bu. dalam bentuk scanner kuwi Iya. alate yo. Ya Bu. Siap. Arsip dalam bentuk Softfile soft Bu. file. Oh, nggih. Oh, gitu ya. Oh ya. Terus apa kuwi? Dari Carane metode. penumpukan dokumen di sembarang tempat. Oh, aku nek lali Iya. keliru dikelokke mbuh kuwi. Bu. Oh, nggih iki lho. Terus Dari pengarsipan masih pengarsipan masih manual ya manual Bu. wes. Oke. Milyune Arsip apa kuwi? miliknya Milyune. sulitnya menemukan kembali dokumen dengan cepat Bu dan Ya, cepat. otomatis itu dampaknya ya. Iya. Terus, Ruang penyimpanan terbatas Bu. ayo nek ruang penyimpanan terbatas melu ndi? Metode Bu. Kok metode? Eh, material Bu. Enggak jewer. Ya, terus. Nggih, keamanan arsip kurang Nah, contoh itu yang masuk sudah di rusak Bu. value. Oke, sing ruang terbatas, ruangannya kurang, ruangannya sempit, itu masuk material ya. Ya Bu. Oke. Oke, punya SOP atau belum? Belum ada Bu. Ayo, engko gawe no. Tulis, masukkan ke situ. Jadi di bagian material belum ada SOP pengarsipan dokumen nikah. Gitu ya. Engko ning isor Oke. berarti pola pengarsipan masih tidak jelas arahnya. Wis sak karepe sak ilingi sak kobre. Nah, itu masuk di metode nek ngono. Gitu ya. Ya Bu. Nah, sing arep ditandangi sing tingko, sing arep diatasi. Dari dari men itu Engko ada. dikai tondo, ora Iya. didongengke tapi engko dikai tondo ya. Apa Ya mbok Bu. warna beda, mbok kothake, mbok bunderi terserah selerane piye. Mbok Siap. karungi apa piye karepmu. Terus Oke. langsung ke ininya. Gagasan Anda apa? Ya, itu. Pertama melakukan konsultasi kepada mentor terkait rancangan kegiatan Bu. Ya. Terus kedua Terus. menyiapkan pengumpulan arsip akta nikah. Dari tahapan itu mengumpulkan arsip nikah di tahun 2025 Bu yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan. Ayo tambahi Nah, arsip manual, tambahi ngono. oh, Soalnya oke. Anda mau membuat digital, maka di situ pastikan Anda memberi penjelasan yang akan Anda tata itu adalah yang apa? Yang apa mau Manual. Mas? Yang manual. Lah, Oh, arep muni oke. ngono angel men. Wes, bener ke. Terus apa lagi? Yang kegiatan ketiga menyiapkan data arsip nikah yang akan digitalisasi Bu. Jadi dari kegiatan ketiga ini langkahnya adalah menyiapkan data folder Excel untuk mendata identitas akta nikah Bu. Yang kedua menyiapkan data folder Google Drive untuk menyiapkan hasil scan akta nikah. Yang ketiga membuat data rekap harta arsip nikah setiap bulan Bu. Jadi setiap foldernya nanti di setiap bulan ada foldernya sendiri-sendiri Bu. Mas Lanti, tahapan untuk Anda nyeken data manualnya mau ndi? Di kegiatan keempat Bu melakukan Oh ya scanning wes, arsip nikah. Nah, Oke, nggih. melakukan scanning arsip nikah Ya, di sip. kegiatan keempat. Nah, Jadi nggawe tahapan ke omahe kegiatannya sik ya, Mas. Nggawe ke dalam omahe ya. Nggawe ke omahe oke. sik yang ketiga itu ya. Ya, Ya, yang ketiga itu membuat rumahnya dulu Pak Ibu. betul. Nanti mungkin bisa Anda kategorisasi setiap tahun, di dalamnya ono setiap Ya. bulan, atau mungkin per wilayah, terserah Iya. ya nanti ya. Iya. Rencana kan ini kan agendanya kan di tahun 2025 dulu Bu. Kalau ini Mm-mm. berhasil nanti berlanjut ke tahun belakangnya Bu. Berarti nanti ada folder bulan ya di Ada dalamnya ya. kode bulan, ada pertama tahun terus bulan Bu. Di dalam bulan itu perlu ke wilayah apa langsung ini Mas? Maksudku Anda naik golek data ki ben gampang gitu loh. Jadi Walaupun nanti di bulan itu atau di tahun itu kosong, itu rak apa-apa. ya, Tapi ya. Anda buatkan wilayahnya berapa kelurahan? Wilayahnya ada 5 kelurahan Ibu. Oh, 5 kelurahan lah gur sithik kok. Jadi selain
apa namanya folder tahun, di dalamnya ada bulan, di tiap bulan itu kasih 5 wilayah itu Oh, gitu lima Mas. lima ya gitu. Heeh. Nanti Anda jadi ngeceknya gampang gitu, Oh iya Bu. gitu ya. Iya Bu. Mm-mm. Nah, terus nek iso Anda nanti gini Mas, Anda punya kendali, Anda punya Google Iya. yang mengelola ini, yang menginput ini kira-kira berapa orang? Nah, dua Bu rencana Bu. Dua ya. Ya. Anak iso gini, gawe ke Google Spreadsheet Mas. Jadi file Excel untuk bareng, setiap ada input itu nanti di situ langsung ketok data nih. Oh, Manual ini berarti kono Excel-nya rekape yang mirip itu ya Bu. Excel Excel apa? mana? Excel spreadsheet ya Bu. Lah ya spreadsheet jenenge. Ya Bu, ya. Ndi, wis ana rung kuwi. Belum Bu, baru Excel aja Ah, Bu. nanti masukkan ya. Ya Jadi Bu. setelah Anda apa namanya begitu ada yang menginput, begitu sudah terarsip baik manual maupun digital, ya itu langsung spreadsheet-nya otomatis update, update, update. Iku kok nek ditakoki masyarakat atau Anda ditanya oleh pimpinan, langsung buka spreadsheet-nya terjawab semuanya. Nah, itu Oke. nanti solutif nek ngono ya. Oke, terus apa meneh kegiatannya? Terus yang kelima melakukan evaluasi Bu. Yang Mm-mm. terakhir. Evaluasi apa ini? Nah, ini minta pendapat evaluasi mentor secara terkait kegiatan yang sudah dilakukan Bu. Oke, jadi nanti nek Anda memang bagus, harus itu ya ada monitoring dan evaluasi ya Mas. Yang Iya Bu. memonitoring nanti mentor gitu ya, karena yang ada di tempat Anda kan mentor tuh. Iya Bu. Tapi nanti persiapan sebelum apa namanya? Sebelum Anda seminar aktualisasi untuk laporan pelaksanaannya, itu boleh nanti kita apa komunikasi lagi kalau ada hal-hal yang perlu saya berikan sebagai saran. Neng, nek iso Anda nanti ini kegiatan besok kan Anda harus presentasi juga ketika ke balai laporan hasilnya, toh Mas? Iya Laporan hasil Bu. aktualisasi. Itu setiap tahapan itu tolong didokumentasikan baik dalam bentuk foto, dalam bentuk video gitu. Jadi besok pas seminar hasil Anda menayangkan videonya gitu Mas. Jadi mulai Berarti harus besok bar membuat video seminar, ya Bu. hmm? Membuat video juga Bu. Besok, besok. Nek ini ndak, nek besok ndak. Yang besok loh. Sok ben nek wis mbok laksanake. Nah, itu Anda presentasinya dengan menayangkan semua rangkaian kegiatan itu. Itu. Mulane nek iso ketika Anda mulai nyeken-nyeken itu di videokan gitu. Lah kok digabungke gitu. Oke Bu, siap Gitu Bu. ya. Kan Iya Anda Bu. buat jadwal toh, coba delok jadwalnya. Lihat jadwal. Nah, jadi dari 5 kegiatan itu, Anda, nah ini kan ada relevansinya ya, sudah ada analisis dampaknya, oke. Nah, ini loh Mas, jadi ketika Anda konsultasi dengan mentor, njaluk tulung kancane kon merekam videonya gitu. Iya Gitu Bu. ya. Iya Bu. Ya, dan seterusnya. Oke Mas, good, wes, ape, mau tinggal nambahi tadi ya, kurang sidik-sidik mau ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, ya, baik. Yuk, yang lain. Saya dulu nggak apa-apa Bu, Monggo, nggak boleh, kebagian silakan. bimbingan. Nggih, Mbak Adel, Mas Ali, tadi ya tahapan-tahapan yang disampaikan Mas Makrus itu cetha gitu. Yang mau dilakukan apa ini genah gitu ya. Nah, Anda tadi masih belum clear gitu. Ayo mulai dari judulnya Mas. nah Bu. Adik-adik yang lain boleh melihat cara yang dipakai oleh Mas Makrus tadi ya. Jadi mulai dari menemukan isunya, cara merumuskan rencana kegiatannya itu. Itu bisa digunakan itu. Genah arep ngopo itu. Tambahin lagi Mas persentasenya aja mau 84. Sudut kanan bawah itu diklik tanda tambahin. Ibu judulnya saya ambil optimalisasi bimbingan nikah melalui media digital di KUA Kartanegara tahun 2025. Hmm. Salahnya apa Mas? Bentar, Bu. Untuk core isunya, Aja langsung ke isu, APKL-nya dulu Mas. oh tenang Bu. Nggih. Ini Bu, core PKL. Untuk core APKL-nya
Yang pertama Gede no kurang mas, gede no mas. Itu tulisannya saya kurang maksimal. Nah, lagi. Oke, ibu, pun. Monggo. Duh kok ibu, dicilik no nah. benar Aja bu. balik no. Nah, ya wes, Yang pertama, segitu nggak apa-apa. kurang optimalnya pemanfaatan media sosial dalam menunjang pelayanan KUA. Yang kedua, kurang optimalnya bimbingan nikah di KUA Kertanegara. Aduh, lepas. Yang ketiga, sulitnya akses arsip akte atau duplikat nikah lama di KUA Kertanegara. Terus kurangnya pemahaman Catin tentang pentingnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terus yang kelima, minimnya sarana dan Gimana itu mas? Kok malah lokus yang core isunya kok rano lokusnya gitu ya? Wih catin di mana itu? Eh? oh gitu. Nanti Oh saya kok gitu? tambahkan, Bu. Ya memang begitu. Tuh. Kayak nomor siji barang wih kau anti wih. Oke, Bu. Nanti saya ganti, Bu. Ya, Saya akan klik. semuanya langsung dicek ya adik-adik ya. Oke, Bu. Jadi yang belum ada lokusnya diperjelas. Ayo mas, langsung ke fishbone-nya. Terus yang untuk Facebone-nya, saya kemarin yang Facebone jadinya seperti ini, Bu. Tuh kok diajak ngono to mas, mas. Bu, enggak, Bu. Kemarin beda, Bu. Ini sudah Lah iku saya... mau padha wae. Iku sing mbok ganti wis ana panahe, tapi di masing-masing kotake iku kurang panah. Oh, berarti yang di kotak dikasih panah, Bu. Iya, Oh, contohnya lho gitu. ngono kabeh, Mas. Nggih, Bu, nggih, Bu. Kok Ya, Bu. beristihad. Ning istihadmu ra tak tampa iki, mau ra entuk. Ora kaya ngono kuwi. Berarti tinggal kurang kurang panah, nggih, Bu. Cukup, nggih, Bu. Kurang panah. Ya dari fisiknya isine borong tak waca. Cilik banget aku ra iso maca kuwi. Nggih, Bu. Coba lihat isine kaya apa. Kemarin udah coba-coba pakai Canva, nggak bisa, Bu. Udah Ora usah maksimal. kanvan-kanvanan gawe manual. Nggih, ini yang manual, Bu. Ya luar Ntar, kancane, Bu. Mas. Sih, itu Anda bisa membuat panah dari tulisan metode menuju sing ning tengah, ya dari Nggih, Bu. men diparake mengisor panahnya itu harus bisa membuat dari kotak-kotak itu menuju ke masing-masing panahnya men, metode, meliu kudune iso. Udah bisa sih, Bu. Manual. Tapi untuk bikin itu nih, Bu, apa namanya? Kalau bikin tulisan, kan kotak-kotaknya yang bikin susah tulisnya gitu, Ya Bu. gini, kotaknya mbok ilangi, coba diklik. Klik kotaknya salah satu. Itu. Klik kotaknya, Oh, ini saya itu, Bu. Saya mbok screenshot. nggih, Bu, saya kan di copy di apa tugas di 13. Setelah itu saya betulkan, setelah betul saya copy dipindahkan di sini malah acak-acakan, Bu. Makanya Piye toh itu di udah saya grup caranya di grup. Alah toh Mas, Mas. Mas, kuwi kotake ireng kuwi jane nek ora mbok kotaki kowe luwih iso gawe nganu. Coba saiki praktek Mas, ndelok tulisan insert bukaan insert kuwi, dhuwur kuwi. Home insert buka. Terus kuwi text box kursornya ke kanan Mas. Ana tulisan terus kanan lagi, terus kanan terus. Terus. Nah, kuwi klik ngono lho. Kiri-kiri. Kiri iki kiwa. Nah, oh nah ini, Bu. klik. Oke. Heeh. Wes. Coba Anda yang bagian itu, ndi yo? Ya wes, iku kena klik dulu, klik di situ. Nah, terus dah wes kuwi mbok ketik. Ketik di situ. Tak tak Oke. tak tak sembarang. Ini, Nah, Bu. wes titik, titik cul, cul, klik. Betul. Nih. Nah, iki ana kotak itu Mas kuwi to. Oke. Nah, baleni klik diaktifkan lagi. Klik nggon kotak kuwi mau ning nggon garise Mas, aja mbok kayak tengah kursore. Oke, Klik, Bu. wes. Terus sekarang Anda ke ndi yo? Iku lho Mas, ana ndi to? Ini yang gambar apa kuwi kayak cat kutah gitu loh, Mas. Cat kutah di kanan. Oh, ini, Bu. Ngisore shape outline panahnya Mas. Ngun panahnya diklik. Klik, klik wes klik. Nah, terus nggone kuwi no outline. Klik. Oh, ini, Bu. Nah, wes klik njobo. Wes Oh, ilang ini, to. Bu. Nah, Siap. ngono mbok kei panah kan iso to engko to. Oh, ini, Bu. Siap, Bu. Iki jane arep coaching apa latihan ngetik to, Mas? Gak aku. Alah, Siap, ya Bu. wes dihapus. Engko carane gitu ya, ben ora ono Ini, kotak-kotake Bu. ngono kuwi. Ini, Bu. Engko Nanti gawe kalau meneh, diketik meneh, dirapikan carane ngono. Ya, wes. Saiki digedhekno nek ngono. Saya tak melihat isine apa. PKL apa jenis fishbone-mu isine piye? Besarkan lagi. ini, Bu. Coba dibaca. Loh, malah mbok cilikno iki lho. Nah, Ini, wes Bu. diwaca. Untuk fish
untuk fishbone-nya di men itu beban kerja petugas KUA terlalu banyak. Terus Terus, kurangnya jumlah narasumber yang kompeten dan tersertifikasi. narasumber kuwi sapa, Dari Mas? naras Narasumber kuwi sapa? narasumber itu Bu, apa namanya? Fasilitator Bu, Lho lah ya, sing dimaksud fasilitator di situ ki sapa? penyuluh Bu. Oh lah ya penyuluh wae lah, kok dadak ngrasani narasumber. Awalnya mau tak tulis itu Bu, kurangnya jumlah penyuluh atau narasumber kayak gitu, tapi tempatnya nggak muat Bu. Jadi saya bikin Alasan ringkes-ringkes kayak lah, gitu. alasanmu ora tak tompo ngarang he. Langsung saja, misalnya ya kurangnya kompetensi penyuluh dalam melakukan penyuluhan atau dalam melakukan pembimbingan nikah. Oh, ngono. Gitu Narasumber sih Bu. kaya ngrasani wong liya. Wes kok Gitu. golek liyane meneh. Terus masyarakatnya sendiri gimana itu? Itu kan Anda baru memotret dari satu sisi kantor gila. Kantor. Masyarakatnya piye selama ini? Sing wong-wong meh nikah itu seperti apa perilaku mereka itu? Gitu ya. Gitu siap Bu, nanti saya Ya revisi. wes. Engkau kudu cetha ya Mas. Kurangnya misalnya ini, coba lihat ke metode Anda itu. Metode penyampaian cenderung satu arah. Ini metode apa Mas? Metode mulang, metode membajak sawah, apa metode apa itu? Metode bimbingan Iya ning kono kawinan Bu. cetakno, cetakno. Itu Bu, saya niatnya udah nulis gitu Bu, tapi nggak muat Bu. Beneran. Eh, ya aku ndak bawa kotak-kotak kuwi ya. Ibu, siap Kotakmu Bu. itu dibuat gitu ya. Ibu, Dandani ya. Terus nggak siap usah tak Bu. baca satu-satu. Wis ngerti kudune wong wis tekan Insya koyo Allah Bu. ngene kok. Ibu. Gagasan Anda apa? Untuk gagasannya, Bentar, Bu. Saya udah tak isikan semuanya sih ini Bu. Bentar Ibu. Cilik Ini atau Bu. Mas, Mas? Iki wong tua iki Mas. Mocone kudune tulisannya sing cetha. Bentar, Bu. Untuk isu yang saya angkat Bu, itu judulnya Ya itu wes. optimalisasi bimbingan nikah melalui media digital di KUA negara tahun 2025. Ya, Mas, Nah, pertanyaanku ngene. Itu tadi loh, isu yang Anda angkat itu podo sing nggone Fishbone mau ora? Apa sama guru? Bu, Oh, sama ya. Podo karo sama sing Bu, ning APKL ra? sama Bu, Ya sama. wes, aja berubah ya, ora kayak Satria Baja Ibu, Hitam berubah. Ibu, siap Bu. Ya, terus. Terus untuk gagasan pemecah isunya, Hmm? yang pertama itu saya melakukan konsultasi dengan kepala KUA atau mentor. Yang kedua itu saya menyusun bahan Mas, materi. cek ngono to bentuknya to, Mas. Ibu Lapor saya tidak, udah Mbok? lihat, Hah? nanti, nanti saya betulkan Bu yang kayak Oh, punya oh. teman-teman tadi Bu. Iya to ben nice to Oke, look ngono lho, Mas, disawangi ben ora marake yo apa meneh ngono. Ayo, Dan. langsung ke ini Wes. Bu. Langsung langsung ke Heeh, heeh. kegiatan gitu. Ya. Kegiatannya yang pertama saya melakukan konsultasi dengan kepala KUA atau mentor. Mm-mm. Terus yang kedua, saya, mana sih Apa Bu? kuwi? Heeh. Saya menyusun bahan dan materi bimbingan pranikah Bu. Oke Jadi saya itu, ya. oke, Nah, boleh menggunakan penyusunan bahan atau menyusun bahan. Yang penting yang menyusun Anda loh ya. Orang oke diserah Bu. di koncone loh. Wong yang Nanti mau saya yang, melakukan aktualisasi Anda. Terus, oke Bu, yang jadi outputnya acuan apa? nanti Outputnya dari apa, Ibu Mas? Bu. Outputnya apa? Bentar Bu. Yang kedua nih Bu. Yang ketiga, no. Oh, oke Bu. Yang ketiga, Oh iya, maksudku kolom ketiga dari kegiatan kedua. Apa oh, outputnya gitu. apa? Outputnya, kebutuhan bimbing. Aduh, gimana Bu? Bahannya ya. Ibu, saya melakukan analisis dan pemilihan topik secara Terus, tepat sesuai dengan analisis terus, kebutuhan bimbingan pranikah. terus C ini apa C ini? C, itu kan A, B. Medun, medun. Ini gue output, Mas. Draft bimbingan. Ya wes, sudah punya draft. Terus bareng draft wes sono, Anda apakan? Anda buat konten. Mau kan harus nggawe Membuat draft konsep, toh, Mas? Nggawe Ibu. draft materi toh mau toh? Ibu. Nah, draft materi ini terus Lalu saya menyusun konsepnya, Bu. ko- Konsep konten. kontennya itu mau seperti Oh, nggih. kontennya Gini. dalam bentuk apa kuwi? Kalau saya kemarin udah konsultasi sama
mentor, Mm-mm. itu kontennya bisa lewat edukasi-edukasi video ataupun flyer ya Bu. Tapi kan juga dari Bapak mentor juga ada apa namanya grup yang sudah pada pernah nikah ataupun mau pernikahan di KUA. Itu Hmm. kan dibuatkan grup namanya grup keluarga Sakinah Hmm. Kecamatan Kertanegara sini Bu. Nanti Hmm. saya niatnya itu membuat itu edukasi-edukasi itu dibuat di Google Drive, nanti bisa di Enggak, lah yo Google Drive kan oh, omae. Isine oh anda lho gitu. penduduk Drive kan mbok gawe nopo? Oh itu Bu, saya itu Bu edukasi-edukasi tentang Lah yo bimbingan. bentuknya Nggih, kontennya berupa edukasi, tapi nggih, Bu. mengemas Bentuk kontennya dalam bentuk apa yang Anda bisa buat? nanti saya buat pakai video Bu. Kalau nggak Video video, apa flyer meneh? juga sebisanya saya flyer juga saya buatkan. Lu aja sebisanya mulai saiki mbok rencanakno, saya mau buat Gitu. flyer, saya mau buat video, itu kudu jelas. Nggih, Bu. Gitu Tapi ya. Ibu, siapa Bu? Podcast juga, iku mbok tulis iku lho, artikel juga aja misal Ini Mas, langsung sebut. oh gitu Bu. Video Hmm. Bu, baik kan Heeh, aja paling PHP paling ya, gitu. mbok tulis tiba Ibu. ora mbok gawe. Langsung sebut gitu. Membuat atau merencanakan jenis konten, membuat rancangan konten. Nah, kontennya dalam bentuk apa nanti? Video kah, flyer kah, infografis Oke. lain kah? Mana yang pasti Anda yang bisa buat gitu. Dan Ibu. variatif dan ora bosen ya aja kabeh video. Ibu paling saya itu Bu di apa namanya ya ada video ada flyer Ya Bu tapi wes, terus setelah itu apa lagi? Yang penting setelah itu nanti kontennya sesuai yang Anda siapkan, ya Ibu materinya. Nah, terus garis di konten, gitu. Terus terus. nanti nanti saya yang buat patokan itu Bu pondasi keluarga Sakinah itu Bu Ya terserah. dari Nah, referensi ya cuma siji tok gitu Nggih, ya. Bu. Mm-mm. Nggih. Terus yang keempat saya pembuatan video edukasi bimbingan pranikah digital itu Ya untuk mau toh, kegiatan nggih mau saya toh. Terus udah Bu mulai membuat nih Bu. terus bar nggak video apa mana? Saya setelah bikin video itu Apa kuwi? saya upload tuh, saya publikasikan Nah, Mas, nek iso aja program. mung video tok. Tapi tadi kan katanya mungkin buat infografis, mungkin membuat podcast gitu ya. Mau ditambahi, ben Anda punya banyak produk untuk mengedukasi masyarakat gitu. Ibu. Ya, nek Ibu. artikel ora terjangkau ya rasa artikel. Kecuali kalau artikelnya Anda carikan dari mana gitu. Jadi Anda apa ya, menghimpun artikel-artikel yang inspiratif, yang edukatif, Anda mengumpulkan. Maka nanti ditulis pengumpulan konten berupa artikel atau pengumpulan sumber berupa ini. Nanti uploadnya yang diupload itu tadi gitu. Nek sing mbok gawe dhewe mungkin video, mungkin infografis gitu. Atau kalau Anda fokusnya membuat video karo podcast sing infografis untuk apa namanya tadi apa mau lah mengarani Angelman. Nah, itu nanti artikel itu Anda carikan, golek kene jurnal-jurnal atau apa gitu, ya. Neng Ibu. nanti munculkan di kegiatan. Oke, Ibu. apa meneh? Terus yang keenam baru melakukan evaluasi Bu. Ya, evaluasi. Oke, gitu. Ditata ya kegiatannya Ibu. ya. Saya bisa melihat alur kegiatannya. Mm-mm. Nek kene aja nggawe laporan aktualisasi belum. Itu nggo Belum. sesuk. Ngarang ki mesti Oh, untuk contoh iki. Ibu saya Ini mencari nomor referensi-referensi Bu. iya aja, sing iku jangan di sini. Anda belum Berarti aktualisasi, Anda baru rencana itu. Cukup sampai di monitoring. Nomor 7 nih Del. Ibu siap Bu. Ya, nomor 7 urung masuk. Nek sesuk nggawe LA, nah itu baru ya, laporan baru nanti ini masuk ya. Ibu. Oke, wes, gitu aja. Jadwalnya sesuaikan. Tapi tahapannya ditoto karo mau ya, fishbone PR-mu ya. Ibu. Wes, Siap, ya siap. udah. Dah. Gantian yang lain, yuk. Masih Ibu ada waktu makasih Bu. ini. Nggih, Nggih. sami-sami. Fishbone Mas Tafid gemesi banget ya. Mas. Ayo langsung diedit karo ngenteni koncone, Mas. Jajal, nggawe, buka new dokumen, nggawe fishbone sudah direvisi. Ayo adik-adik, manfaatkan waktu. Kalau sekarang Anda nggak paparan, terus nggak tanya, sesok, yuk Mas Arif, silakan. Mas Arif Hidayah.
Ibu, mohon izin share screen. Ini Mm-mm. judul saya kemarin sudah ditambahkan sama Ibu juga, Mas, optimalisasi coba di kehumasan. close, Mas. Yang kiri, yang di bagian itu close. Ini, Atas, ono tanda silang itu, silangan gue. Heeh. ini. Iya, iya, disilang. Oh, ini buat bookmark Bu, biar Lah iya, pindah-pindahnya gampang. nggak apa-apa, tapi Oh, nggak iki apa-apa ben ya. tampilannya bisa Ah, iya, iya, lebih siap. besar gitu. Jadi di close ra apa-apa ora rane ilang. Neh, Ya, sing itu sisan. bener, Wes. bener. Heeh. Oke, judulnya optimalisasi kehumasan bidang media sosial di MTs Negeri 2 Cilacap, Kabupaten Cilacap. Ini kemudian latar belakang sudah APKL-nya, Mas, nek rasa nganggo bidang medsos? biar bidang garapnya spesifik tuh bagi Bu, Oh gitu, ya karena wes, kehumasan ya banyak wes. banget ini. Ki. Ya. Oke. Dan untuk APKL saya perbesar dulu. Ini sudah ditambahkan lokusnya kemarin kurang lokus dan ranking Mm-mm. sudah Mm-mm. ada 5. Satu, penerapan pilar literasi digital di kelas digital. Dua, kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan. Tiga, kurang kesadaran dalam menjaga sarana prasarana. Yang keempat, belum optimalnya kehumasan bidang media sosial. Dan yang kelima, belum optimalnya digitalisasi tata kelola administrasi pendidikan. Ini 5 isu sudah di ranking dan prioritasnya ada di nomor 4 tentang kehumasan bidang media sosial. Hmm. Untuk USG-nya saya ambil 3, yaitu belum optimalnya penerapan literasi digital di kelas digital, kemudian kesadaran menjaga kebersihan, dan yang ketiga yang menjadi ranking 1 itu belum optimalnya kehumasan bidang media sosial. Oke, Mas, saran aja Hmm. sih. Misalnya nggak pakai footnote, ya Mas. Anda pakainya nanti semua referensi taruh di halaman belakang aja, biar nggak mengganggu itu. Oke, siap. Nah, nanti ya, itu tidak Oke. substansi, tapi biar ini, wong cuma telu kok sing siji dadak mengisor gara-gara terganggu dengan footnote itu kan. Oke. Nah, ya, Siap, Bu. itu Oke, aja. oke. Terus langsung ke Oke. fishbone Anda. Terus fishbone-nya ini Bu sudah Mm-mm. ditambahkan kemarin untuk yang referensi. Terus ini untuk main-nya yang pertama keterbatasan kompetensi konten kreator pada personal yang sudah ada. Kemudian minimnya kepedulian warga madrasah dalam turut mempublikasi hasil medsosnya. Yang kedua materialnya terbatas alat produksi. Kemudian belum optimalnya akun yang berlisensi edukator sudah punya tapi belum didaya gunakan. Hmm. Kemudian metodenya belum jelas tuh si pembuat konten madrasah, kemudian belum efektif susunan tim yang sudah ada. Kemudian environmentnya atau lingkup milieunya minimnya Maksudnya apresiasi belum efektif itu piye, Mas? sudah ada tapi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Bu. Nah gitu, bilang aja begitu. Jadi tim medsos madrasah belum apa gitu. Oke, siap. Nah, Nah, ditambahkan. apa yang mereka apa ya performnya gimana gitu. Belum melaksanakan tugasnya atau apa gitu ya. Oke, Oke, siap. terus Terus untuk milieunya ke minimnya apresiasi warga madrasah pada mm, mm, konten yang mm. dibuat, kemudian belum optimal daya guna kelas digital sebagai kontributor pasif. Jadi ada kelas digital tapi apa namanya belum diberdayakan ya. Lingkungannya belum mendukung untuk ini. Itu jane bisa masuk di metode itu, Mas. Oh ya nih, Mm-mm. untuk kelas Jadi digital. ya nanti environmentnya apa namanya? Misalnya gini, apa ada medsos itu nggak pernah ono sing like, ya Iya, like betul. we mung nek ono fotone dhewe, ya misalnya Iya, gitu iya, ya. iya, Kadang iya, kan iya, ada yang begitu ya. iya. Itu Heeh. diapresiasi nggih. Nggih. Ya, maksudnya itu dicetak kayak gitu loh. Tadi saya mikir gini, minim apresiasi itu maksudnya apa gitu. Oke. Siap. Gitu Berarti ya. di spesifik itu nggih, Heeh, harus mempublikasi spesifik nggih. semuanya kudu Apresiasi dalam spesifik itu. mempublikasi. Ya Oke. wes, terus Siap. sekarang apa? Gagasan Eh Anda apa? gagasan saya di sini. Oke. Saya beberapa saat lagi melakukan perencanaan yang di dalamnya ada konsultasi dengan mentor, kemudian penentuan kegiatan dan Mm-mm. penetapan rencana kegiatan. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, membangun dan mengembangkan media madrasah. Jadi di awal saya merekrut beberapa pegawai yang ketertarikan di sini. Ya. Mas, Anda itu CPNS loh. Anda merekrut pegawai ke apa iso? Apa? Maksudnya merangkul Bu, merangkul bukan Hah? merekrut. Ya. Ayo, baleni. Dan itu membangun dan mengembangkan media itu mosok tekan sakmono.
Karena di sini memang belum punya branding yang kuat nih Bu, branding madrasah Hmm. yang kuat. Jadi di sini kita benar-benar mengawali nih Bu. Anda sudah konsultasi dengan kepala madrasah belum? Sudah Bu, ini Sudah. katanya sudah dibuat branding madrasahnya juga itu Bu. Ah, enggak, maksud maksud saya gini, itu loh, saya terganggu dengan poin A, kuwi. Oh, rekrutmennya nggih. Ah iya, apa itu? Ya intinya apa namanya bersama teman-teman yang ada di sini Bu, yang punya ketertarikan di Lho lah yo, iku atas ajakan Anda atau atas dorongan pimpinan? Apa ini dua-duanya? nggih dua-duanya Bu. Karena Nah, ini nek ngono berarti ada SK tulisanmu timnya juga sih Bu. mengkonsultasikan atau konsultasi dengan apa mentor, kan Nggih. kono Mas. Jadi Ah, jangan nggih. tunjukkan kalau Anda itu tidak melampaui batas Ah, kewenangan. nggih. Siap, Gitu. siap, Nek siap. rekrutmen itu ya ora mungkin toh Anda kok melaksanakan rekrutmen nih loh. Nggih, nggih, Sampai nggih. itu wilayahnya pimpinan gitu. Siap, siap. Nggih. Paling Anda misalnya ya pertama mesti kudu konsultasi pimpinan dulu. Yang kedua mungkin berkolaborasi dengan tim. Ah, Itu nggih. rak apa-apa nek ngono. Kolaborasi nggih, 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 Iya nggih, toh, nggih. Nggih. wilayah Anda itu wilayahnya bukan di pengambil kebijakan. Nggih. Gitu ya. Siap, Heeh, toto meneh. siap. Melakukan rebranding madrasah yang harus merebranding itu sebenarnya tugas kepala, Mas. Lalu peran Anda apa di situ? Rebranding di medianya Bu. Loh Jadi lah membuat iya, tagline, apa? membuat logo Intinya dan apa? sebagainya. Ini Konkretnya Bu, rebranding ini di situ apa? Artinya membuat apa? jargon, tagline, logo madrasah dan sebagainya Bu. Nah, misalnya wilayah Anda apa? Mengusulkan jargon. Itu Hmm. wilayah Anda itu, Oke, oke, Mas. oke. Ya, jangan Anda Oke. yang merebranding. Rebranding itu tugasnya pimpinan itu, Mas. Siap, siap, siap. Gitu ya. Oke, oke. Saya tidak aslinya sampai mbok lakoni ya kuwi Mas, tapi pastikan le arep merumuskan itu di wilayahnya Anda Siap Bu. ya. Oke, Jadi bukan merekrut pegawai tapi koordinasi. Ngono kan kolaborasi. iso toh Oke, Mas. oke. Tapi sebelumnya dipayungi sih ono eh, apa Koordinasi dan konsultasi dengan ya konsultasi. Oke. gitu. Terus yang ketiga kuwi apa Yang maksudnya? ketiga, yang ketiga mengoptimalisasi peralatan yang tersedia. Artinya sudah ada peralatannya tapi belum difungsikan Itu secara maksimal. mengoptimalisasi tujuannya arep kanggo apa? Di sini nanti yang pertama diinventarisir, kemudian yang kedua Enggak, eh, pertanyaan saya tolong dijawab. Anda mau mengoptimalisasi kuwi maksudnya arep kanggo apa? ya digunakan nanti sebagai ini Bu, sebagai apa namanya alat, alat untuk produksi media-media Ya kontennya Bu. wis langsung aja membuat konten langsung ngono, Mas. Ah, nggih, nggih. Ya, ojo nek Nggih. optimalisasi peralatan mbok apa kayak mbok resiki, mbok kumbah, apa mbok servis ke kan nggak jelas itu. Siap, siap Bu. Langsung yang kegiatannya spesifik gitu. Oke, oke Bu. Ya, Nggih. jadi Nggih. itu engko dandani meneh, Mas. Nggih. Nomor dua itu intinya apa? Misalnya intinya outputnya apa? Coba lihat matriknya saja. Mulanya aja dek kono maksudku langsung lihat matriknya gitu. Coba. Yang nomor dua nggih. Ah, oke, bentar. Nomor dua. Apa outputnya apa nomor loro kuwi? Outputnya terbentuknya tim media madrasah, kemudian terbentuknya jargon, memiliki jargon dan juga logo sebagai institusial branding madrasah, Bu. Ada dua. Ya, jadi nanti mungkin apa ya mengkonsultasikan iku jane melune ning dhuwur ya. Tim barang Yang mau ning pertama, dhuwur mau Mas. ih, Saat siap masih wilayah konsultasi dengan perencanaan, nggih. mentor gitu ya. Lah Nggih. nek ning kene eh jane ojo mung jargon tok Mas. Setelah jargon apa gitu. Nanti jargon itu masuk di kegiatannya. Tapi besaran setelah ada jargon itu apa gitu. Coba membuat jargon terus yang ketiga apa mau? Yang ketiga, ah, ini Bu, alat-alatnya Nah ya, terus yang digunakan. keempat, Yang keempat, kompetensi dari masing-masingnya di belajar bersama Bu. Di sini saya menggunakan sharing time gitu. Jadi bukan pelatihan ya. Jadi teman-teman yang punya ketertarikan tapi misalkan kanvanya belum maksimal, siapa yang bisa nanti kita eh, fasilitasi bersama gitu Bu. terus setelah itu Yang yang kelima apa? kelima, yang Saya mau lihat kelima dulu. ini kelas digitalnya Bu yang tadi jadi masalah anak-anak Bu. Jadi ini selanjutnya menular ke anak-anak tadi di tim, kemudian yang kelima ke Terus masih ada anak-anak. lagi nggak? Masih ada Yang lagi nggak? keenam ada legalitasnya Bu. Jadi nanti di SK-kan timnya, kemudian ada SOP. Karena di sini belum punya SOP, nanti kita usulkan Bu. Wes saya ingin Mas. Masih ada lagi nggak? Sudah habis Bu, 6. Sudah habis. Nggih. Saya ingin Itu kegiatan Anda itu kegiatan makro KB gitu.
Coba Hmm. Anda nanti fokuskan biar spesifik kegiatannya satu apa, dua apa, output akhirnya apa? Output Output akhir yang Anda targetkan apa? insight di media sosialnya meningkat Bu, di hampir semua yang dimiliki ada peningkatan Bu, seperti penambahan follower, subscriber dan sebagainya. Kemudian jangkauannya juga lebih luas lagi begitu Bu. Oke, Artinya, itu ya. Jadi medsos Anda semakin apa namanya? Semakin terkenal, semakin nggih, dikenal gitu ya. nggih, bener, Salah satu indikatornya adalah jumlah followernya nambah, nggih betul, kontennya lebih variatif lebih gitu ya. variatif, betul, Nah, nggih. saiki langsung we Mas. Langkah realnya tahap demi tahapan untuk bisa punya konten caranya piye? Kontennya ben variatif dan lebih banyak, baik kualitas maupun kuantitasnya caramu piye? Yang pertama yang tadi Bu, kolaborasi, Ojo kuwi to. Nek kuwi ki yo iku nggih, oke lah. nggih. Dari Anda kolaborasi itu perencanaan kan dulu nanti, di awal gitu nggih, ya. kita kolaborasi kemudian setelah itu kita cari menginventarisir altar yang ada, kemudian kita coba musyawarah untuk bagaimana cara meningkatkannya, Oke, kemudian baik. nggih, Itu satu kegiatan, Mas. nggih. Sing mbok omongno iku masuk satu kegiatan. Jadi Hmm. persiapan dan perencanaan untuk optimalisasi medsos. Oh, Wes, nggih, nggih, nggih. mulai satu konsultasi mentor, dua inventarisir Mm-mm. peralatan, dua menginventarisir kompetensi dan apa namanya pihak-pihak yang punya apa kemampuan untuk bisa Kemampuan, terlibat dalam tim sampai pembentukan tim. nggih, Ya, gitu itu nggih, siji. Nah, nggih. kedua mulai, Mas. Mulai pada menggerakkan untuk punya konten, bagaimana supaya bisa nambah follower. Iki langkahnya apa? Yang Anda bisa terlibat Oke, memberikan kontribusi. yang pertama sharing lisensi Bu, yang tadi yang apa namanya yang ada di Fishbone, lisensinya di sharing biar semuanya punya fitur yang sama dalam Oke, nanti editing. gitu ya. Kok Nggih, tahapannya piye? nggih. Terus Terus berikutnya. yang kedua, saya punya kemampuan sedikit di bidang Corel Draw, akan saya share juga ke teman-teman Oke, itu biar ya. ya Jadi targetnya nanti one day one bareng-bareng content gitu membuat Bu. konten. Kan gitu toh? Betul, nggih. Jadi bareng-bareng membuat konten, tahapannya satu, Anda mengajak kawan-kawan kumpul, dua, koncone masing-masing entah bertim atau individu nggawe konten gitu. Jadi gitu kan kontennya mesti luwih akeh. Terus Nggih. setelah itu nanti baru apa publish konten. Terus bagaimana agar konten ini bisa diakses oleh orang? Caranya piye gawe ke kegiatan, terakhir monitoring, evaluasi. Wes ngono wae, Mas. Nggih, siap Bu. Ya, itu ya. Nggih, nggih. Paham ya yang saya Nggih. berikan Nggih, 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 nggih. input ini ya. Nggih, Oke, nggih. Berarti wes yang dirubah monggo. yang di kegiatan ini ya Bu ya, kolom Heeh, yang ini ya, kegiatannya biar kolom nanti lebih kegiatannya. spesifik kayak yang tak maksud itu. Jadi orang nanti ketika Anda ditanya itu cetok Mas. Pertama Siap. opo, dua opo, output akhirnya berupa apa. Maka cara berpikir dan bekerja kita itu pengen punya output apa nanti. Kita pengen ada perubahan apa. Nah, biar itu terwujud, jur langkah mundur kita apa? Pertama opo, dua opo, tiga. Itu ya. Nggih, siap Bu. Oke, ya, Nggih, matur baik. nuwun. Nggih, sami-sami. Oke, adik-adik semuanya, ada pertanyaan kah? Ini nek untuk paparan lagi kita waktunya nggak cukup. Pertanyaan saja. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada? Tidak ada itu artinya sudah paham atau malah saya bingung? Cintanya Untuk, Bu, ya silakan. Monggo, Mas Mudofar. bagian rancangan kegiatan itu loh Bu, kan misalnya saya ada 5 kegiatan. Mm-mm. Nah, kegiatan itu harus bertahap gitu nggak sih Bu? Atau yang penting saling berhubungan gitu Bu? Tergantung apa yang akan Anda lakukan. Kadang itu saling mendukung, kadang itu merupakan tahapan. Anda Berarti, apa? oh baik, Apa? Masalah Anda apa? ini optimalisasi pelayanan pendaftaran nikah di KUA Tempuran gitu Bu. Kok podo kabeh Intinya, toh? Cah telu podo kabeh. Terus, ya emang soalnya emang di situ nanti goalsnya ke pemanfaatan teknologi gitu Bu. hmm, Soalnya memang selama ini kan itu belum begitu dimanfaatkan gitu loh Bu. oke. Terus, apa? Rencana Nah, kegiatan Anda apa? lah tahapannya itu kan eh sebentar. Coba langsung share screen gue nih matrik ya, we, Mas. Langsung Baik Bu. jujuk matrik.
Nah, ini Bu. Coba lihat. Nah, yang pertama kan eh, karena kami melihat dari kemampuan stafnya itu di bagian teknologi pemanfaatan teknologi kurang, maka kan kami ini ada pendampingan ke Hmm? staf itu tadi gitu Bu. Mm-mm. Nah, Terus, terus yang kedua ini saya sendiri yang melakukan, yang lakoni saya sendiri nomor dua. apa itu? Ini mengamalkan tentang ini apa Enggak, itu tadi toh. pencatatan. Mm-mm. Nomor Proses duanya apa? pencatatan. Melakukan pencatatan nikah. Mm-mm. Mm-mm. Ini kan mendampingi staf-stafnya begitu Bu. Nah, terus? Yang Nah, ini kalau saya sendiri yang begitu, melakukan. kalau begitu manfaat pendampingan Anda apa kalau gitu? Ya karena mereka belum begitu menguasai bagian ini gitu Bu. Kan sudah konsultasi ke kepala juga, katanya juga Nah, kan terus ya lihat sedikit lihat ke banyak bawah lebih lagi, bisa. lihat ke bawah. Terusannya Mm. apa? Nah ini jadi udah beda, udah nggak ada hubungan dengan yang tadi Bu gitu. Mengirimkan data. Loh kok gitu? Nah makanya kan tadi saya tanya ini harus berhubungan atau enggak gitu loh Bu. Ya, ya, heeh. Ya harus ada hubungannya, tapi belum tentu itu urutan gitu loh, Mas. Tapi harus Nah ada ini ada hubungan hubungannya Bu. dengan, hah? Ini ada hubungannya. Kan tadi Iya. udah sebelum pernikahan jumlahnya kan ini terus ditanya biasanya nanti setelah nikah mau dibantu nggak untuk pembaruan data gitu Bu. Hah. Ini kan bagian dari pemanfaatan teknologi juga kan ini kita kolaborasi sama Dukcapil gitu Bu. Jadi datanya dikirimkan nanti KK dan KTP barunya itu dikirimkan ke eh, alamat barunya si Catin ini gitu. Oke, sekarang gini, kalau nomor 3 itu mau Anda masukkan, saat Anda melakukan analisis fishbone, itu masuk sebagai sebab yang selama ini bermasalah nggak? Mungkin masuknya di milieu, wi. Ning gone milieu ono kuwi ra lah, rasakan ya apal to, Mas. Ning gone milieu Belum ono ra belum kuwi. belum tak Atau mungkin, tampilkan Bu. oh ya kudu. Nah, makanya Oh di baik. bagian fishbone itu tak minta untuk menandai, nek cara Mas apa mau, di kuning-kuning, bahwa itu nanti langkah gagasan yang Anda berikan itu terhubung dengan itu. Ini loh selama ini sing ndadekke masalah itu. Nanti yang mau saya apa sampaikan sebagai gagasan penyelesaian masalah itu ini Baik Bu. konsiderannya gitu loh Mas. Baik-baik. Mm-mm. Nah, itu eh, yang belum paham di situ baik. Ya, Nanti saya gitu ya. perbarui aja atau ganti aja ini Bu. Ya baik. Hmm. Terus yang keempat ini kan memang di Fishbone-nya saya tampilkan kalau belum ada SOP di Mm-mm. KUA sini tentang pendaftaran. Jadi Ngene Mas, nanti ngene saya konsultasi. judulnya kegiatannya Anda gini Mas, mengusulkan draft SOP ngono Mas. Jadi Anda Oh, nggawe oh, baik Bu. mengusulkan draft SOP pendaftaran nikah secara digital gitu ya. Jadi Baik, baik kapasitas Bu. Anda itu. Baik. Oh, Baik, saya ganti nanti. Oke. Terus Mm-mm, yang kelima ya. ini Bu. Apa kuwi? Kan selama ini eh, belum ada nomor layanan begitu Bu. Jadi kan ini Hmm. juga bagian dari itu tadi yang atas satu dua itu. Ya nek ngono Itu juga berarti dhuwur tak sih, Mas. tampilkan juga di Dhuwur sih, Mas. Fishbone. Ya, Dhuwur sih. Iki dhuwur. baik Bu. Maksudnya gini. Jadi Anda pertama tadi melakukan pendataan dulu gitu ya. Terus setelah Ya, pendataan itu nanti mungkin menyiapkan ini nomor antrian online. Baru setelah itu nanti Anda apa namanya melakukan pendampingan terhadap si kawan-kawan staff. yang gitu ya. Terus Ya, setelah itu baik, baru memberikan layanan yang Anda berikan ada treatment baik, itu gitu ya. baik. Jadi ini Baik. modalitas modal baru mulai masuk pada tahapan Bisa. pemanfaatan modalitas. Ojo modalitasnya ndek isor. Termasuk SOP Baik itu Bu. nanti letaknya di atas. Baiklah, artinya berarti memang harus disusun gitu ya Bu ya, Yo gitu. iya lah piye Yang tadi tanyakan di ngolak-malik awal. ruwet no. Nah ya, Gitu ya, yang supaya penting nanti Anda ketika ya baik. paparkan itu yang mendengar, entah itu penguji, entah itu mentor itu, oh yo kita tahapannya iki yo member, nanti akhirnya mau melakukan ini karena faktor-faktor dukungnya itu sudah disiapkan gitu. Baik, Gitu baik Bu. ya. Baik, Oke, baik. wes gitu. Terima kasih banyak Bu. Oke, sami-sami. Oke ya, adik-adik gitu ya.
eh, sudah cukup? Ini saya harus segera pindah. Sudah diingatkan yang kelas sebelah nih. Bu, Ada mau pertanyaan tanya kah? Bu, boleh Bu? Mm-mm. Untuk Iya, Mas. materi yang di bab 2 kan ada nilai-nilai ASN. Mm-mm. Nanti ada tambahan tentang smart ASN atau digital literasi atau tambahan itu dicantumkan nggak Bu? Ya, kalau itu Untuk ada di berakhlak ada Bu. eh, terutama prioritasnya itu nek di matrik itu lebih ke berakhlak sih. Sebenarnya Berakhlak. lebih ke berakhlak. Tapi kalau ada, saya nggak hafal sistematikanya, lupa saya. Kalau di sistematika itu ada apa namanya smart ASN, ya mbok singgung sidik gitu aja. Bagaimana relevansi dengan terutama yang digital-digital itu mau ya. Tapi Anda gini loh ya, hati-hati adik-adik, jangan sampai karena Anda itu terkungkung atau terikat dengan smart governance gitu ya. Lantas Anda itu sibuknya pada digital-digital, neng hubungannya dengan tusi utama Anda atau lembaga Anda itu malah jauh loh ya. Gitu. Iya. Jadi ketika Anda penghulu, maka seluk-beluk layanan digital Anda pastikan itu mensupport tugas utama Anda. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Ketika Anda guru ya pastikan upaya Anda untuk melakukan inovasi itu relate atau terhubung dengan tusi Anda sebagai guru. Itu ya. Ngoten nggih? Oke, Mas Sahrul, saya Eh, sudah dicolek-colek Pak Agus ini. baik, terima kasih Bu Amira. Oke, terima kasih Eh, semuanya. ya, Sukses. eh, Hati-hati loh ya, monggo. PPT ini nanti fokus ora kabeh di copy paste ning kono. Silakan Bu. Oke, suwun, suwun. Assalamualaikum. Ayo cek Bapak Ibu. Bapak Ibu, silakan ditindaklanjuti ya. Pembimbingan dari Bu Dr. Aminah tadi, kemudian direvisi kalau ada yang perlu direvisi, kemudian dipersiapkan insya Allah hari Kamis siap seminar semua. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Bos, silakan wabarakatuh. bisa live.